Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ferry's Farm bersama saya Lili. Saya Ferry. Mogel aku. Wes mlebu ya suarane tapi ya. Loh, belum toh? Ya introan. Udah intro. Ya intro dan. Sudah. Belum. Kamu Kan mau tanya apa? Kan sudah. Belum. Ini aku lagi nyebuli ini loh, Mas Yan. Iya. Lili, saya Ferry udah terus kamu mau ngomong apa lagi? Gini nih Mas Fer, kan aku lama nggak tanya-tanya tuh. Banyak yang kangen loh. Banyak yang kangen loh. Mas Fer. Teman-teman itu malah banyak yang kangen samean. Delok ning komen. Fatur Rahman itu tanya, buat konten eksklusif untuk istri ngono barangnya jan rawat tok. Nah, gini Mas Fer, kok maksudnya itu kemarin tuh kok ada beberapa orang tuh masih kayak mau ternai mamang gitu loh. Ternak banyak yang enggak, ternak enggak. Ternai kerugiannya apa toh Mas? Maksudnya sebenarnya rugi apa enggak? Sebenarnya untuk orang-orang sing mamang untuk beternak ya, maksudnya dalam masih mencari-cari itu kan mereka sebenarnya belum ada keyakinan. Dalam artian belum ada keyakinan adalah mereka belum menemukan uang ini tak ternak ini nanti rugi atau enggak. Orang kan mesti ngitung itu. Lah itu awal kan mesti untung apa rugi. Lah itu sendiri menurut saya memang harus perlu diyakinkan dulu sih. Jangan sampai keinginan kita untuk beternak itu mengalahkan ego kita untuk segera eksekusi. Itu loh. Yang penting yakin dulu. Yang penting yakin dulu. Itu yang yakin dulu kan, tapi kan dengan ilmu. Wong yakin misalnya aku pengen neng Mekah. Nah dulu paling kesulitan karena tidak ada peta dan lain-lain. Sekarang kan mudah, ada GPS, ada haji furoda gitu. Ada pesawat. Nah. Jadi bisa, mesti bilang bisa walaupun antri enek sing 36 tahun, 100 tahun itu. Tuh untuk beternak. Berarti yang pertama harus yakin dulu. Yakin dulu. Terus cara meyakinkan, piye Mas? Jenengan kan sudah meyakinkan diri sendiri tuh. Ya orang tolek mamang Mas gimana toh jane? Oh ya saya tanyakan dulu, maksudnya apa sing membuat mereka ini ragu? Kan diurai banyak sekali toh, yang membuat ragu itu kan banyak. Nanti misalnya masalah pemasaran, kita ajari dulu untuk memasarkan barang-barang itu. Contoh kalau pengen pemasaran ya mudah, beli yang kecil dibesarkan terus dijual gitu. Tapi kalau pengen yang bunting ya beli yang kosong dibuntingkan, wes sampai situ saja, enak itu nanti. Jadi bertahap, jangan sampai dicampur adukkan. Itu nanti sing senior, sing bukan senior ya, nggak ada senioritas ya kalau di peternakan. Yang sudah lama beternak aja masih banyak sekali masalah-masalah seperti itu. Jadi yang membedakan nanti adalah bukan jam terbang, tapi seringnya kita bertemu dengan masalah. Jadi mulai akrab gitu loh. Masalah itu mulai akrab. Seringnya bertemu dengan masalah kan jam terbang juga tuh Mas nanti pengaruhnya. Ada jam ambruk barang gaya terbang. Gitu loh. Jadi banyak sekali kadang kita itu yang dulunya bu itu ada yang sikil ceklek kan bu itu gupuh. Cara bener ini gimana? Masih ngobatinnya gimana? Sekarang lebih berdamai. Kadang sakit, wes gak apa-apa wes. Karena dibiarin kadang sembuh sendiri. Sebenarnya gak dipikir. Ada juga yang ujung-ujungnya, pas loro, ini pas butuh asupan daging ini ya disembelih. Itu juga ada. Iya. Tuh, itu untuk pemula ya itu sih. Masalah-masalah yang belum meyakinkan. Terus kadang loh Mas, kan ada yang aku pengen breeding tapi belum ada pengalaman. Ada kan kayak aku ada domba mau melahirkan terus bingung. Pas aman gak di rumah kan bingung cara penanganan, terus kok urung-urung cempe lemes apa piye mencret lah kayak gitu. Kadang nih keyakinan pengen karo yakin nih muamang itu loh Mas. Ada tips enggak yang untuk melahirkan? Yang yo biar aman cempe. Sebenarnya terus memang itu penting karena memang kalau untuk breeding itu melahirkan adalah puncak dari pembukaan pintu keuntungan dalam beternak itu.
Bahkan kalau pintu itu tertutup, hal yang kita lakukan sebelum itu sia-sia semua. Jadi contoh kita nunggu kawin 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, terus masa bunting 150 hari atau 5 bulan. Nah itu nanti di hari terakhir titik di 1 hari terakhir ini, yang dimana dia itu harus partus atau masa melahirkan, itu ada sungsang atau anak nggak keluar atau di tengah-tengah mati, ini 7 bulan ini mas rugi yang kita lalui. Itu yang biasanya membuat peternak-peternak itu cepat kolab seperti itu, karena kita harus mengeluarkan dana untuk 7 bulan seperti itu. Jadi harus ada tip-tipnya. Kamu juga senyum-senyum. Ada tip-tipnya gitu loh. Tip-tipnya contohnya apa? Contoh untuk mulai, kalau saya pribadi senang mulai bunting itu untuk menghasilkan itu bukan beranak terus dewe ngopeni ya, tapi mulai bagaimana menciptakan cempe ini. Jadi mulai menciptakan cempe, kita pilih indukan yang BCS-nya bagus. BCS-nya bagus. Oh, segala macam indukan BCS-nya harus bagus dulu. Bagus itu berapa? BCS 3 lah. Jangan terlalu kurus juga jangan terlalu gemuk. Intinya itu, dia tengah-tengah. Setelah itu beri makanan nutrisi. Jangan over juga. Itu nanti malah belum waktunya boncos setelah melahirkan, dia udah boncos duluan ketika ngopeni. Kasih makan secukupnya, kasih tambahan konsentrat 1-2 on per hari sampai masa kebuntingan. Kalau di sini sampai masa kebuntingan 3. Jadi 2 bulan sampai 1, 2, 3, 5 bulan ini pakannya biasa. Dikasih sentrat 1-2 on. Nah kemudian di kebuntingan ketiga sampai ke 5, jadi 4 jalan ya sampai ke 5 terakhir sampai melahirkan ini, kita kasih tambahan konsentrat 4 on. Karena ketika bunting tua ini, beliau ini romennya berbagi dengan rahim anak yang membesar itu. Nah akhirnya kan tempatnya menjadi sedikit, tapi nutrisinya butuh gede karena dia berbagi dengan anak. Nah mulai itu mati lampu ini. Kayak Oh tapi kita nggak mati lampu. Lah kan itu. Setelah itu proses melahirkan kita juga harus mempersiapkan tempat untuk persalinan, intinya itu. Jadi jangan sampai pas persalinan ini nanti wedusnya anaknya kecepet, keinjek-injek yang lainnya. Berarti malah sebenarnya persiapan cempe yang persiapan harus. Cempe ini, karena memang kayak misalnya kita membuat sesuatu ya, misalnya membuat donat, itu kan kita mulai dari belanja itu sudah menentukan, ya enggak? Bukan donat itu pas goreng itu enggak. Semua proses ini sebenarnya dalam beternak itu sangat menentukan hasil. Tapi yang terakhir ini ketika hasilnya cempenya ini ada kematian, misalnya ini ya kayak saya ini ada beberapa yang tak dot ini cempe. Apa sama ngedot? Sama ngedot ya nanti tidak. Soalnya 8 menit nih. Sudah 8 menit ini. Ya ini sama ngedot. Tunggu di sini aja. Di sana ada yang habis beranak soalnya. Oh, diambil. Cempenya. Sebentar. Oh ini juga belum tak kasih minum ya. Mi. Wih. Wah, teriak semua teman-teman. Mereka semua pengen didoti. Lah ini kita doti teman-teman ya. Untuk yang seperti ini nih beranak 3, yang 1 langsung kita sape. Walaupun dia dapat dari induknya ini yang paling kecil teman-teman. Lah seperti ini kita harus memperhatikan. Ini kita menggunakan untuk teknis ya, kita susunya juga dirubah-rubah. Untuk awal ini kita menggunakan susu sapi. Terus untuk tengah-tengah susu kambing dulu, susu kambing. Terus nanti di tengah-tengah susu sapi, kemudian dilanjut dengan susu skim. Itu ya teman-teman ya. Terus setelah itu kita juga akan ngasih makan tambahan di tempat yang khusus. Di tempat khusus. Nah, ya seperti yang di sebelah ini. Iya. Ini adalah tempat makan cempe. Kita setting sedemikian serupa sehingga ya ini bahasanya Pak Tris bermanfaat untuk
memfasilitasi cempe ini untuk berlatih makan. Ini cempe umur 1 minggu sudah mulai latihan makan. Kita buat lubang, di mana lubang ini yang masuk hanya kepala cempe. Pendek ya itu, Mas? Pendek. Kepala cempe masuk, jret. Nah, ini kayak contoh. Oh iya. Ya toh. Nyantol. Bukan nyantol. Oh. Ini ya, ini ketinggian pas segini secempe. Oh iya. Kepala masuk, induk nggak bisa masuk. Terus tidak ketelean. Coba lihat sini. Tidak ketelean. Tidak ketelean karena kita memakai pelindung seperti ini. Ini ya. Oh, udah nyala lagi lampunya. Pelindung seperti ini. Terus ini bisa dibuka, jret. Lah, dalamnya seperti ini. Ini diisi pakannya pun pakan khusus. Pakan khusus cempe. Selain, jadi kita nggak perlu membuat ruangan-ruangan khusus. Ini kalau kita pakai koloni besar, wadah pakan seperti inilah yang paling efektif. Tidak direbut oleh induk, karena atasnya tertutup juga tidak akan ada kotoran yang masuk. Nah, itulah. Berarti sangat efektif ya, Mas. Kalau misal kita cuma masih punya kandang satu, daripada ditaruh bawah, mendingan tetap dicampur induk sama yang lain, mungkin yang masih hamil-hamil, tapi dia pakannya cempe tidak termakan oleh induknya, juga tidak terkotori oleh kotoran, karena kan posisinya ini sangat rendah. Itu. Iya. Selain itu, tadi juga ada yang misling, karena banyak sekali momok di mana cempe ini moro-moro kaku, teman-teman. Itu kan biasanya kan gajahan. Lah, penyakit gajahan atau tetanus itu, ya, kalau wong Jawa gajahan, itu biasanya ini kan udah tak semprot ini. Oh, udel-udelnya disemprot. Udelnya disemprot. Nyemprotnya kapan? Nyemprotnya pas lahir. Lahir langsung disemprot. Begitu lahir langsung disemprot untuk proses pengeringan dan tidak terinfeksi gitu loh anak-anaknya. Apa si cempe ini? Tapi tiba-tiba kaku itu kan penyebabnya tetanus. Selain itu juga kesehatan si cempe ini harus dijaga benar-benar sehingga imunnya lebih kuat daripada virus yang masuk itu tadi, bakteri dan virus itu tadi. Terus kan cempe udah dikasih makan, perlu dikasih minum enggak? Untuk cempe sendiri 1 sampai 3 bulan minumnya saya ikut induk. Jangan sampai mereka mulai minum di air. Lah makanya di sini saya pakai nipel dengan ketinggian minimal itu 50 cm. Jadi dia nggak teko. Ini 50 cm. Kepalanya di sini, dia di sini nggak teko, nggak tekan. Lahirnya ini lah. Nggak tekan. Tidak ketekak dia awalan. Ini ya, ini lihat loh. Lah ini nggak tekak ini. Berarti amannya ya tetap kayak ASI eksklusif ya. Tetap ASI eksklusif, cuma yang makannya ini namanya MPASI ya, itu aja. Itu kan enak. Nah, ketika anak bunda mulai aktif. Mulai dikasih makan cempe umur berapa? Saya menyediakan itu ketika cempe usia 1 minggu. Itu mulai disediakan. Jadi gini ya, Mbak. Tak sediakan di sini beras 1 minggu. Ini pagi. Sore dicek. Nggak habis, pakan dikasihkan ke induknya. Oh gitu. Terus dikasih lagi yang baru. Cempe ini harus selalu baru. Tapi kenapa atau kok dikasihkan induknya? Di induk tetap jelas dimakan dan dihabiskan. Nanti akan diolah menjadi susu, balik lagi ke anaknya. Seperti itu. Dan cempe itu jangan sampai minum air sejak dini. Itu nanti air itu nggak ada apa-apanya. Cuma hilangkan dahaga saja. Kalau cempe ini kan masih butuh nutrisi yang tinggi lewat Ada pula dulu waktu saya ngakali pakan cempe ini, saya tambahi dengan susu skim, saya tabur dek pakane. Oh, enggak aman? Aman, ya malah sangat aman. Oh gitu. Terus Mas, cempe dikatakan sehat atau bagus itu ada minimal bobot atau pertumbuhan per bulan minimal berapa gitu enggak? Kalau untuk cempe sendiri, ini bobot lahir total ya, dari misalnya cempe kan ada 1, ada 2, ada 3. Itu paling tidak kalau induknya bobot 50, dia total bobot di antara 4 sampai 5 kilo. Jadi 8 sampai 10% berat induk. Oh, 8 sampai 10%. 10% berat induk, ini berat lahir cempe. Ini masih kurang, nanti dibagi lagi ya. Iya. Lah itu. Lah, terus katakanlah 2 ekor ketemu total 5 kilo, berarti 2,5 atau 2,3 sama 2,7. Jadi total anak itu 8 sampai 10% berat induk ketika bunting akhir. Itu. Bunting akhir. Lah, kemudian untuk cempenya itu sehat ketika lahir ya. Lah,
Tapi gimana kalau di bawahnya itu ya kita kasih perlakuan khusus kayak bayi ketika kurang berat kan kita ada penghangatan. Biar anak biar cempe tetap hangat, juga ada tambahan-tambahan pakanan. Lah kemudian kita lihat perkembangannya sampai lepas sapi itu bobotnya berapa. Kalau saya sendiri untuk indikator stunting atau tidak itu ketika lepas sapi atau 3 bulan itu dia minimal 7 kali berat lahir. 3 bulan itu minimal 7 kali berat lahir. Tapi rata-rata di sini 10 kali berat lahir. Saya sudah seneng banget. Jadi indikator normal itu 7 kali berat 7 kali itu wis alhamdulillah normal. Jadi misalnya bobot 3 kilo 3 bulan bobot 21 kilo. Wes itu wis lumayan. Maksudnya udah di atasnya stunting. Nah, 3 bulan 15 kilo stunting itu nanti pengejarannya di atas masih bisa, cuma kan belum begitu terlambat, cuma kita rugi di waktu nih. Ternyata cempe lumayan karena loh ini loh ya kita udah nunggu 7 bulan tadi loh. Lah sedangkan hasilnya kita rawat udah dapat, terus akhirnya mati, mau rugi semua loh itu waktunya. Walaupun induknya nggak mati, kita hanya mengulang remedi istilahnya kan gitu. Lah ya, kayak kolostrum itu penting nggak? Kolostrum sangat penting, Mbak. Dalam artian kalau induknya memang tidak keluar susu, kita harus menyediakan kolostrum itu beli di peternak kambing perah kalau di sini itu. Jadi mesti ada ya? Mesti ada, itu biasanya 1 liter 100.000. Kalau saya pribadi jangan menunggu sampai kita butuh. Oh, jadi kita simpan saja di freezer, nanti ketika butuh kita cairkan. Seperti itu. Jadi nah, itu kan kebutuhan juga sampai 3 hari tuh. Jadi untuk menentukan bagaimana dia biar bisa imunnya mendekati induk ya kolostrum itu, dia membersihkan usus dan lain-lain, menormalkan pencernaan. Kayak anak 3 tadi kan, yang satu langsung dipisah. Kayak ini ya, kayak ini. Kayak itu tetap dikasih kolostrum apa enggak? Tetap. Jadi kolostrum induknya kita cek memenuhi enggak untuk 3. Kalau misalnya tidak memenuhi, kita paling tidak ngambil sedikit 1 sendok untuk dioplos dengan kolostrum yang kita beli tadi. Yang penting ada kolostrum yang masuk. Jadi ini sangat menentukan keberhasilan dalam merawat cempe atau dalam lingkup lebih luas adalah breeding domba seperti itu. Jenis induk, jenis bapak ibu ini mempengaruhi tidak dengan ketahanan si cempe? Sebenarnya secara normalnya harusnya tidak. Harusnya tidak ya? Kalau misalnya mempengaruhi, harusnya tahun 45 ya punah gitu. Gitu loh. Jadi ya tetap sampai sekarang domba lokal tetap ada, domba komposit ada. Tapi kadang memang ada oknum domba ya tertentu yang memang rodok delahong gitu loh. Jadi dia gak seneng be anake, susune gak metu, bapak yang tidak sayang, makanya itu perlu adanya sorterisasi. Ya pinter-pinter peternak untuk memilih itu tadi. Nah ini kan cara-cara tersebut kalau saya omongkan lewat video ini hanya ilmu saja. Tapi bagaimana cara memilih itu nanti akan menjadi pengetahuan. Teman-teman harus praktek. Paling tidak rambu-rambunya sudah tahu. Nanti jalan ke depannya minimal ada tanda-tanda itu loh. Tapi dewe nglakoni mlaku itu kan ya wis harus dilakoni tenanan. Gak iso ternak teori itu nggak bisa. Oke. Dah. Iya. Terakhir ya Mas ya. Apa lagi? Ada tips ndak untuk biar cempe itu bisa tumbuh sehat? Apa ya tadi harus dipraktekkan ya? Tadi. Jadi yang kalian jalan ini ternak selama 1 tahun, tak rangkum menjadi berapa menit ini? 19 menit itu bagus. Nanti kalau kurang jelas WA saja di 085780688 itu juga kalau membutuhkan pakan cempe dan wadah pakan cempe juga ada, membutuhkan domba juga bisa. Di sini ada semua, pembuatan kandang juga oke. Nah, itu bisnis turunan kita bahas di nganu aja ya. Di video berikutnya ya. Nah, itu aja teman-teman. Jadi silakan disimak, semoga bermanfaat. Tak dongake. Nah, ini saya mulai lemes ini. Nanti kita buat video lagi. Ya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.